Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan cara memberikan batasan waktu bagi peserta ujian untuk mengerjakan soal ujian. Jadi di sini saya akan menggunakan add-on form limiter. Nah, cara memunculkan add-onnya, saya akan buka akun yang lain karena di akun yang saya gunakan ini sudah memiliki add-on form limiter. Saya akan buka akun yang lain, lalu saya akan buka tombol 3 titik ini, tombol more, lalu add-ons. Nah, di sini saya akan ketikkan timer. Setelah itu di sini hasil search-nya muncul ya. Ada Quildo, timer and proctor, timer plus proctor, form presenter plus timer, form timer, form limiter, control accepting, extended form, dan sebagainya. Di sini kalau saya perhatikan, yang paling banyak digunakan, kita dapat melihat jumlahnya ini. Yang paling banyak adalah form limiter. Jadi saya akan gunakan form limiter. Kemudian saya akan klik tombol install. Get ready to install, saya klik continue. Lalu saya akan pilih akun. Setelah itu saya klik tombol allow. Nah, sekarang form limiter has been installed. Telah berhasil diinstal, saya klik done. Ini saya close. Nah, ketika pertama sekali diinstal, form limiternya seperti ini. Ini ada set limit dengan help. Ini set limitnya. Ini tinggal di select. Nah, saya sekarang akan kembali ke Google Form yang ada soal ujiannya. Saya pilih form limiter, lalu start limit. Kemudian saya akan select date and time. Stop accepting from responses. Ini maksudnya menghentikan penerimaan respon. Maksudnya kita akan menghentikan menerima jawaban dari siswa, dari peserta ujian, when a due date is set on. Misalkan saya setnya di tanggal 23 Januari 2021. Ini date and time yang saya gunakan ini 23 Januari 2021. Saya set ke tanggal 23 Januari 2021, select time. Nah, misalkan saya pilihnya sekarang waktu menunjukkan pukul 3.43. Jadi saya akan pilih jamnya, hournya 3, menitnya saya ambil di sini untuk menitnya ya. Saya ambil 50. Kemudian AM-nya. Ini ada AM, saya pilih ke PM. Karena sekarang masih sore. Lalu saya klik tombol set. Message when submission are closed. Pesan ketika penerimaan telah tertutup. Ini akan saya hapus. Lalu saya ketikkan, maaf, waktu ujian telah selesai. Kemudian saya klik save and enable. Nah, sekarang saya akan atur. Sekarang kalau saya buka ini ya, preview, saya next kan, ini akan berisi input token, berarti masih bisa menerima respon. Supaya soal belum bisa dibuka, maka kita bisa memilih responnya ini accepting responses. Jadi kalau sudah saya nonaktifkan, saya klik preview, maka ini tidak bisa terbuka. Jadi sekarang yang ini saya close dulu, saya tutup.
Lalu ini saya aktifkan accepting-nya. Nah, sekarang saya akan menunggu waktu menuju ke 3.50 PM. Ini masih 3.45. Nah, selama 3.45 ini masih terbuka. Saya next masih bisa. Saya tunggu saja sampai 3.50. Ternyata menuju sampai ke 3.50 itu masih ada 4 menitan. Baik. Nah, sekarang saya akan set yang lain. Number of form responses. Tadi date and time ya. Number of form responses. Ini maksudnya berapa banyak saya bisa menerima respon. Jadi misalkan begini, maksud saya begini. Kalau jumlah murid kita ada 50. Yang kita izinkan untuk ujian, 50. Jadi kita tidak mau adanya penyusup. Jadi saya akan membatasi menjadi 50. Supaya orang ke-51 tidak bisa masuk. Nah, sekarang when responsesnya saya berikan di sini angkanya hanya 3 peserta. Lalu saya save and enable. Nah, ini ada 3 peserta. Saya akan gunakan beberapa akun yang saya miliki. Di sini akan saya buka Google Chrome juga. Ini nama akunnya berbeda ya. Saya akan pilih setting. Saya akan pilih send. Berupa ini. Saya pilih shorten URL. Lalu saya copy. Saya paste ke akun yang lain. Nah, saya klik berikutnya. Ini tokennya. Kemudian saya akan buka akun selanjutnya. Saya akan buka akun ini. Ini saya close dulu. Lalu saya akan paste kemari. Seperti ini. Kemudian saya akan buka akun selanjutnya. Saya akan pakai akun ini. Saya akan paste. Seperti ini. Nah, sekarang pada sharing sebelumnya saya pernah men-sharingkan token yang diisi oleh setiap token yang berbeda setiap siswa. Sebagai contoh saya akan ambil token nomor 1 ini. Saya akan copy. Kemudian saya akan paste kemari. Berikutnya, salah menginput token. Saya salah paste. Harusnya saya paste ini. Ini terbuka. Misalkan saya pilih kelas 7A. Namanya di sini Anton. Kemudian nomor kelasnya. Sebelumnya saya akan setting ulang untuk form limiternya dulu. Date and time-nya 23 Januari. Select time-nya saya akan pilih jam 4 sore. Seperti ini. Saya set kembali. Lalu saya buka ini tombol previewnya. Oke, masih normal. Masih bisa digunakan. Ini saya tutup. Ini nomor kelasnya, nomornya 1. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini saya akan
sembarangan saja memilih ya, karena di sini hanya testing. Entah jawabannya benar atau tidak juga saya tidak menghafalnya. Ini saya kosongkan saja. Anggap saja saya telah menjawabnya. Saya klik berikutnya. Tanggapan telah direkam. Lalu saya akan masuk ke akun berikutnya. Nah, ini saya akan menggunakan token untuk siswa kedua. Yang ini. Nama siswanya Budi. Saya input di sini, saya paste di sini. Nomor kelas 2. Kelasnya 7A. Lalu untuk soal uraian terbatas, anggap saja saya sudah menyelesaikannya. Kemudian saya akan buka akun ketiga. Saya akan menggunakan token dari siswa ketiga. Namanya adalah Santoso. Misalkan saya pilihnya kelas 7A. Nah, misalkan saya ambil kelas 7C deh. Nah, kemudian saya klik berikutnya. Untuk uraian terbatas, saya anggap saya sudah menyelesaikan. Baik, di sini berarti ada tiga tanggapan telah direkam. Oke. See responses to each question. Ini saya closekan saja. Nah, misalkan saya buka akun berikutnya ya.
Saya akan buka akun ini. Lalu saya akan mengerjakan soal ujiannya. Saya ambil data token peserta keempat. Namanya Dinda. Kelasnya saya pilih 7C saja. Untuk yang soal uraian anggap saya sudah menyelesaikan. Oke, di sini sudah ada 4 tanggapan. Lalu saya akan melihat yang ini. Nah, di sini saya mengatur waktu selesainya itu jam 4. Tapi karena tadi saya mengatur jumlah responnya hanya 3, maka yang keempat ini tidak diterima. Tidak bisa lagi. Hasilnya seperti ini. Maaf, waktu ujian telah selesai karena sudah memenuhi kuota. Kuotanya tadi saya hanya mengisikan 3. Sekarang coba saya edit dulu. Number of responnya saya berikan 8. Saya savekan. Nah, begitu saya ubah responnya, maka di sini accepting response-nya masih bisa diterima. Jadi begini cara mengatur jumlah respon, jumlah siswa yang bisa mengerjakan soal ujian. Nah, ini masih ada 2 menit lagi. Waktu sudah menunjukkan 3.259, jam 3.59 menit. Tadi saya aturnya responnya ini waktu mengerjakan soalnya hanya sampai jam 4 sore. Sambil kita lihat-lihat dulu. Kita tunggu. Ini ungraded respon maksudnya belum dinilai. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Sekarang saya akan previewkan. Saya coba next. Jam 4 sore masih bisa menerima. Saya tunggu sampai jam 4 lewat 1 menit. Di sini responses ini berarti 4 peserta ujian yang telah mengirimkan jawabannya. Ini questionnya, pertanyaannya.
Kemudian ini individualnya. Jawaban dari tiap peserta ada di sini. Nah, sekarang waktu sudah jam 4:01. Saya akan coba buka preview. Saya next. Oke, ternyata masih bisa. Karena tadi kuota sudah tercapai ya. Yang pertama sekali. Nah, sekarang saya akan ubah date and time-nya menjadi 23 Januari 2021. Select time-nya saya akan ubah menjadi jam 4:02. Ini akan saya ubah jadi jam 4:02. Ternyata tidak bisa secara manual. Saya pilih jam 4:05. Seperti ini. PM. Set. Save and enable. Sekarang waktu menunjukkan jam 4:02. Berarti masih ada 3 menit lagi. Nah, misalkan begini. Ini saya akan lihat-lihat untuk jawaban yang sudah masuk. Silang ini berarti jawabannya salah. Poinnya 0. Nah, untuk mengisi, ini sebenarnya bisa dikoreksi secara manual. Ini kan poinnya masih 0. Kalau jawabannya benar, ya kita ketikkan aja. Poin maksimalnya 4. Kita ketik 4 seperti ini. Lalu kita save. Seperti ini ya. Nah, untuk mengenai bagaimana scoringnya, ini akan saya share dalam video berikutnya. Jadi di sini saya akan menunggu waktu sampai jam 4:05. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video pembelajaran, video sharing untuk Google Classroom. Di sini ada token, ada token tunggal, lalu yang di sini token berbeda. Baik, saya tunggu saja. Nah, waktu sudah menunjukkan 4:05. Sekarang saya akan buka ini, tombol preview. Kalau saya next kan, ini masih bisa menerima. Saya tunggu sampai 4:06.
waktu sudah menunjuk 4.06. Saya akan buka tombol preview. Nah, di sini muncul, maaf waktu ujian telah selesai. Jadi, waktu yang berlaku di sini, waktunya kalau tadi saya atur 4.05, dan waktu di komputer sudah 4.05 masih bisa dikerjakan, karena waktu selesainya kan 4.05. Jadi kalau sudah melewati 4.06, sudah masuk ke 4.06, maka di sini hasilnya seperti ini. Maaf, waktu ujian telah selesai. Seperti ini. Nah, jadi dalam menggunakan form limiter, untuk limit time-nya harus kita pilih antara salah satu date and time atau number of form responses. Tergantung kepada perancangnya, perancang soalnya. Tapi lebih umum digunakan date and time. Kalau number of form responses itu biasanya akan digunakan untuk survei. Jadi misalkan kita mau mensurvei 100 orang, maka kita akan mengatur number of form responses ini menjadi 100. Orang ke 101 tidak dapat memasukkan responnya kembali. Baiklah, untuk hari ini, untuk sharing form limiter sudah selesai, dan sampai jumpa untuk sharing berikutnya.